Dia duduk di depan Masjid Nabawi, dia ambil tanah, dia guyur kepalanya. Dia ambil tanah, dia guyur kepalanya sambil dia berkata, Qataltu Utsman, Qataltu Utsman. Aku nih ikut membunuh Utsman, aku nih ikut membunuh Utsman. Tuh, kita hidup di masa itu. Kita tahu saudara kita, sepupu kita ngebunuh Utsman. Kalau akidah kita beres, kita nggak mau belain dia. Tapi pada saat itu manusia ikut belain saudara. Kenapa? Dan inilah masa fitnah. Masa fitnah ya akhi, jangankan orang-orang sekarang. Orang-orang zaman awal, semua ke bawah. Ini karena apa? Rusaknya usul. Sekali lagi, rusaknya usul. Usul apa? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa. Ini nih, masa fitnah ini 2 poin ini. Mentaati penguasa, yakni kalaupun kau tidak meridainya. Tapi qadarullah dia yang jadi penguasa, sabar, taati. Siapapun yang naik udah, kita nggak dukung paslon manapun, ya. Pemilunya kita haram-haramin. Dan mendengar penguasa maknanya apa? Ini usul kita, awas. Kabar-kabar yang berkaitan dengan keamanan umat, kabar-kabar besar, kabar-kabar yang berkaitan dengan umat, tidaklah kita terima, kita diyakini kabar tersebut kecuali datangnya dari badan resmi pemerintah. Tuh, ini semua kabar yang beredar sekarang didengar dipercayain. Akhirnya hatinya condong untuk mengingkari para penguasa atau at least mentolerir, membela mereka yang bergerak mengingkari penguasa. Tuh. Kenapa? Ke bawah kabar. Karena rusaknya usul di kita. Akhirnya rusak dakwah salaf, ngaku dakwah salaf, tapi bikin stand, oke? Organisasi mereka nih, yang katanya berlepas diri dari aneh. Gue juga gak mau dipeluk sama lo, najis amat. Mau ente dipeluk sama Hizbi Haroki, semi-semi Khawarij, merah jambu itu? Mau? Gak mau, gue juga, sono lepas, gue juga geli. Kami berlepas diri daripada, iya gih, gue juga gak doyan sama lo. Tuh, kalau mau ledek-ledekan bisa gak? Bisa kan? Cuman ilmiah enggak. Iya kan? Merusak dakwah salaf adalah sebagaimana yang mereka lakukan. Bikin stand, bagi-bagi makanan, mendukung demonstrasi. Bagi-bagi makanan bagi para demonstran. Itu. Yang mana yang merusak dakwah salaf? Yang lebih layak dibilang merusak dakwah salaf adalah yang mengingkari praktek demonstrasi karena bertentangan dengan usul Islam, atau justru membantu praktek demokrasi. Sodako, bagi-bagi makanan. Bukan. Yang mana yang merusak dakwah salaf, gue mau nanya. Lah bagaimana? Kusut nih cara, kenapa? Ke bawah kabar, akhirnya benci sama penguasa. Kabar yang disebarkan. Dan demikian masa fitnah. Ente tahu kenapa? Abdullah ibn Uqaim ini kibar tabi'in. Tabi'in senior, cuy. Ketika terbunuh Utsman radhiyallahu anhu, baru dia nyadar. Dia duduk di depan Masjid Nabawi, dia ambil tanah, dia guyur kepalanya. Dia ambil tanah, dia guyur kepalanya sambil dia berkata, Qataltu Utsman, Qataltu Utsman. Aku nih ikut membunuh Utsman, aku nih ikut membunuh Utsman. Orang-orang berkata kepadanya, rahimakallah, Allah merahmatimu. Innaka lam tubashir syai'an. Sesungguhnya kau enggak ikutan kegiatan apapun kok, enggak ikut demo, enggak ikut ngegedor rumah Utsman. Abdullah bin Uqaim berkata apa? Intaqadtu ba'da siyasati. Aku seringkali mengkritisi sebagian kebijakan-kebijakan Utsman. Tuh, dengan itu dia menghukumi dirinya yuhayyij, menggerakkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan apa yang mereka lakukan kepada Utsman. Tuh, tabi'in. Kenapa dia sampai mengkritisi Utsman? Ke bawah kabar. Tahu di antara yang berdemo di sana? Wallah keiris hati kita. Di antara orang-orang yang mendemo, oke, tulus niatnya bela agama, semua bela agama, lillahi ta'ala semua niatnya. Dari awal juga gitu, dari zaman awal. Ada Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, keiris nggak hati kita? Di antara mereka yang mendemo dan masuk ke rumah Utsman, tapi taubat dia, enggak sampai akhirnya diterusin. Ini dengan kesaksian Nailah radhiyallahu anha, istri Utsman sendiri, bahwasanya Muhammad bin Abi Bakar taubat dan mundur, menyesali tindakannya. Kita husnuzon sama mereka. Mereka gerak nih karena ikhlas bela agak kita ini sekarang nggak lebih ikhlas dari mereka. Mereka ini generasi terbaik, however. Itu fitnah kabar. Tahu kenapa Ali bin Abi Thalib nggak bisa ngangkat pembunuh Utsman? Nggak bisa. Kenapa? Hah?
Karena pada saat itu demonstran banyak tersebar di antara para masyarakat, di antara rumah-rumah kaum muslimin. Udah pada balik ke negerinya masing-masing, yang Kufahnya, yang Basrahnya, yang Mesirnya, udah berada pada kabilah masing-masing. Zen? Kalau ditangkap satu, kabilahnya ngamuk 2000. No, sebagaimana terjadi pada perang Jamal 1 ketika Talha, Zubair radhiyallahu anhum sama Ummul Mukminin Aisyah ke Kufah mau menangkap beberapa pembunuh Utsman. Akhirnya apa? Yang bergerak sepasukan, padahal dia cuma mau nangkap satu. Yang bergerak sepasukan bersama kabilahnya dan pasukannya melawan kepada Ummul Mukminin Aisyah, Zubair dan Talha. Terjadilah perang Jamal 1 nih, yang dibilang perang Jamal 1. Ingat nggak? Sirah fitnah. Tuh, kita hidup di masa itu. Kita tahu saudara kita, sepupu kita ngebunuh Utsman. Kalau akidah kita beres, kita nggak mau belain dia. Tapi pada saat itu manusia ikut belain saudara. Kenapa? Karena ikut terbawa fitnah. Para manusia membenarkan apa yang tersebar, kabar buruk tentang Utsman. No. Pada benci sama Utsman bukan, astagfirullah. Pada menyayangkan tindakan Utsman, dari situ mentolerir tindakan mereka yang demo dan sampai kebangetan sama Utsman. Buktinya apa? Buktinya masih belain. Gak semudah itu dicomotin kan para demonstran. Kabilahnya masih belain. Coba kabilahnya sadar. Dia udah bunuh sahabat Rasul nih, pakai gua belain demo, sepupu lagi. Iya gak? Tapi kabilahnya masih belain gak? Kenapa? Udah kesebar kabar pada mereka. Akhirnya mentolerir, bahkan mungkin membenarkan tindakan para. Itu masa fitnah. Kalian baru berjalan sejarah, baru Allah bersihkan kembali nama Utsman kan? Bin Affan radhiyallahu anhu, gitu kan? Nanti beberapa tahun setelah hal ini, kalian baru menyadari sesungguhnya apa yang kami ingkari, apa yang kami tegaskan itu tepat. Ya, standar ngerusak dakwah aja rusak. Iya gak? Masih banyak lagi. Kalau Anda mau ingkarin balik bisa nggak? Masih banyak lagi nggak? Tapi apa itu tujuan kita? Hah? Balas-balasan, aku-akuan. Seolah-olah perkataanku ini yang mewakili salaf. Dan apaan sih? Enggak. Udah sibukkan diri dengan tugas kita terus. Tuntut ilmu, sampaikan. Gimana pun rintangan di jalan pasti akan ada. Nah, mesti kita layanin kanan kiri. Kapan mau maju? Ya? Baik, semoga difahami apa yang kami sampaikan.